Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nur Akmal dengan NIM 22030100013 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, sebelum masuk ke pemaparan materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa adalah halangan atau rintangan saat menggunakan suatu bahasa. Nah, dalam gangguan berbahasa ini terbagi menjadi dua faktor. Pertama, faktor medis, dan yang kedua, faktor lingkungan sosial. Faktor medis adalah gangguan atau akibat kelainan fungsi otak maupun akibat kelainan alat-alat berbicara. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor lingkungan sosial adalah lingkungan kehidupan yang tidak alamiah manusia, seperti tersisih atau terisolasi dari lingkungan kehidupan masyarakat manusia yang sewajarnya. Nah, gangguan akibat faktor medis ini terbagi menjadi 4 gangguan. Pertama, gangguan berbicara. Dalam gangguan berbicara ini terbagi menjadi 3 gangguan. Pertama, gangguan mekanisme berbicara. Kedua, gangguan psikogenik. Dan yang ketiga, gangguan multifaktorial. Kedua, gangguan berbahasa. Dalam gangguan berbahasa terbagi menjadi 2 fasia. Pertama, fasia motorik, dan yang kedua, fasia sensorik. Ketiga, gangguan berpikir. Dalam gangguan berpikir ini terbagi menjadi 3. Pertama, demensia. Kedua, skizofrenik. Dan yang ketiga, depresi. Keempat, gangguan lingkungan. Dalam gangguan lingkungan terbagi menjadi 3. Pertama, kasus Kamala. Kedua, gangguan lingkungan. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu kasus Jenny. Gangguan mekanisme berbicara. Gangguan mekanisme berbicara adalah suatu proses produksi ucapan atau perkataan oleh kegiatan terpadu dari pita suara, lidah, otot-otot yang membentuk rongga mulut, serta kerongkongan dan paru-paru. Dalam gangguan mekanisme berbicara ini terbagi menjadi 4 gangguan. Pertama, gangguan akibat faktor pulmonal. Nah, akibat faktor pulmonal ini biasanya yang dialami yaitu para penderita penyakit paru-paru. Kedua, gangguan akibat faktor laringal, yaitu gangguan pada pita suara ini menyebabkan suara yang dihasilkan menjadi serak atau hilang sama sekali. Gangguan akibat faktor laringal ini ditandai oleh suara yang serak dan hilang. Ketiga, gangguan akibat faktor lingual, yaitu lidah yang sariawan atau terluka akan terasa pedih kalau digerakkan. Untuk mencegah timbulnya rasa pedih ketika berbicara, maka gerak aktivitas lidah itu dikurangi secara semaunya. Keempat, gangguan akibat faktor resonansi, yaitu gangguan akibat faktor ini menyebabkan suara yang dihasilkan menjadi bersengau. Gangguan berbicara psikogenik. Gangguan berbicara psikogenik ini sebenarnya tidak bisa disebut sebagai suatu gangguan berbicara. Mungkin lebih tepat disebut sebagai variasi cara berbicara yang normal, tetapi yang merupakan ungkapan dari gangguan di bidang mental. Gangguan berbicara psikogenik ini terbagi menjadi 4 gangguan berbicara. Pertama, gangguan berbicara manja. Kedua, berbicara kemayu. Ketiga, berbicara gagap. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu berbicara latah. Akibat gangguan multifaktorial ini berbagai faktor bisa menyebabkan terjadinya berbagai gangguan berbicara. Pertama, berbicara serampangan. Kedua, berbicara propulsif. Ketiga, berbicara mutis atau mutisme. Penderita gangguan mutisme ini tidak berbicara sama sekali. Sebagian dari mereka mungkin masih dapat dianggap membisu, yakni memang sengaja tidak mau berbicara. Gangguan berbahasa meliputi 2 afasia. Pertama, afasia motorik, dan yang kedua, afasia sensorik. Afasia motorik meliputi 3. Pertama, motorik kortikal. Kedua, motorik subkortikal. Ketiga, motorik transkortikal. Kedua, afasia sensorik, yaitu kerusakan leksi kortikal di daerah Wernicke pada hemisferium dominan. Afasia motorik. Afasia motorik yaitu kerusakan pada belahan otak yang dominan. Yang menyebabkan terjadinya afasia motorik bisa terletak pada lapisan permukaan atau leksi kortikal daerah Broca. Pada afasia motor ini terdiri atas 3 macam. Pertama, afasia motorik kortikal. Kedua, afasia motorik subkortikal. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu afasia motorik transkortikal.
Afasia sensorik. Penyebab terjadinya afasia sensorik adalah akibat adanya kerusakan pada leksikortikal di daerah Wernicke pada hemisferum yang dominan. Daerah itu terletak di kawasan asosiatif antara daerah visual, daerah sensorik, motorik, dan daerah pendengaran. Kerusakan di daerah Wernicke ini menyebabkan bukan saja pengertian dari apa yang didengar, pengertian auditorik terganggu, tetapi juga pengertian dari apa yang dilihat ikut terganggu. Jadi, yang dimaksud dengan afasia ini adalah kehilangan pengertian bahasa lisan dan tulisan. Namun, dia masih memiliki curah verbal meskipun hal itu tidak dipahami oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, gangguan berpikir. Hal ini terbagi menjadi 3 gangguan. Pertama, demensia, kedua, depresif, dan yang ketiga, skizofrenik. Gangguan berpikir yaitu gangguan ekspresi verbal sebagai akibat dari gangguan pikiran dapat berupa hal-hal berikut. Pertama, pikun atau demensia, yaitu orang yang pikun menunjukkan banyak sekali gangguan seperti agnosia, apraksia, amnesia, perubahan kepribadian, perubahan perilaku, dan kemunduran dalam segala macam fungsi intelektual. Kedua, skizofrenik. Skizofrenik adalah gangguan berbahasa akibat gangguan berpikir. Ketiga, depresif, yaitu orang yang tertekan jiwanya memproyeksikan penderitaannya pada gaya bahasa dan ekspresi verbalnya. Volume ekspresi verbalnya lemah lembut dan terputus-putus oleh interval yang cukup panjang. Selanjutnya, gangguan lingkungan. Pertama, kasus Kamala. Kasus adanya anak manusia yang dipelihara oleh serigala. Salah satu di antaranya adalah Kamala dan adiknya, anak-anak perempuan India yang ditemukan oleh seorang misionaris di Midnapore, India. Kedua, kasus Geni. Geni hidup terkucil dalam ruang yang sempit dan gelap, dalam posisi duduk dan kaki terikat sejak berusia 20 bulan sampai berusia 13 tahun 9 bulan. Nah, jadi kesimpulannya adalah gangguan berbahasa ialah kondisi yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam memahami, memproduksi, dan menggunakan bahasa secara efektif yang dapat disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor medis dan faktor lingkungan sosial. Jenis-jenis gangguan berbahasa meliputi afasia motorik dan afasia sensorik. Penyebab gangguan ini beragam, termasuk faktor keturunan, kerusakan otak, masalah perkembangan, serta kurangnya stimulasi bahasa. Baiklah, sekian penjelasan materi tentang ruang lingkup gangguan berbahasa. Saya Nur Akmal pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.